Salam dan selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sebelum kita melakukan pekerjaan kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo hari ini Senin 24 Mei 2021 dari Rom pasal 8 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini adalah pesta kedua kita merayakan hari Pentakosta. Lalu apakah makna hari Pentakosta ini bagi kita semua? Perayaan Pentakosta ini adalah lambang kehadiran Roh Kudus, bagaikan api yang membara, yang menyadarkan kita bahwa tugas memberitakan Injil adalah tanggung jawab semua orang percaya. Setiap orang percaya harus memberitakan firman Tuhan tentang Yesus Kristus, meski hal itu mendatangkan rasa sakit penderitaan yang hebat karena berbenturan dengan banyak orang yang tidak menerima kehadirannya. Saya mau bercerita tentang nama dari William Tyndale. Usahanya dalam mengabarkan Injil mendapatkan benturan atau kecaman dari pihak yang berkuasa, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, William Tyndale adalah seorang tokoh ternama dalam reformasi Protestan, sekaligus pemimpin rohani Inggris. Ia dilahirkan pada tahun 1494 di kota Dartshall, bagian selatan Inggris. Ia dilahirkan dengan kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu kemampuan menguasai bahasa asing. Dengan kemampuan yang ia miliki, ia menerjemahkan Alkitab yang pada waktu itu hanya tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Latin dan bahasa Yunani, sehingga orang Inggris belum mengerti isi firman Tuhan. Pada tahun 1526, ia berhasil menyelesaikan terjemahan Alkitab Perjanjian Baru dan disebar kepada rakyat Inggris. Usahanya itu mendapat kecaman dari penguasa gereja pada waktu itu. William dituduh sebagai penyesat gereja dan penyelewengan agama. Akhirnya, William Tyndale dihukum mati. Badannya diikat di kayu lalu dibakar. Sebelum dihukum mati, William berdoa untuk terakhir kalinya. Doanya adalah, Tuhan, celikkanlah mata Raja England. Beberapa bulan setelah William Tyndale dieksekusi Raja Henry yang ke-8, Raja Henry mengizinkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Akhirnya semua rakyat Inggris dapat memperoleh kabar sukacita itu. Persetujuan ini membuktikan bahwa Roh Tuhan tetap bekerja sekalipun William Tyndale mendapatkan hukuman dari manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dalam nats renungan ini di ayat yang pertama dikatakan,
Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nats ini memberi pengertian kepada kita bahwa manusia tidak akan dihukum oleh Tuhan jika bekerja di dalam roh. Bahkan sebaliknya, kita akan menerima kehidupan yang kekal, yang tidak diterima oleh orang yang rohnya tidak bekerja. Oleh karena itu, firman ini mengajak kita untuk turut serta memberitakan kabar kesukaan itu kepada semua orang, agar semua orang taat dan percaya dalam namanya. Jadi, untuk tugas pemberitaan Injil itu bukanlah tugas para pendeta, majelis, misionaris, tapi tugas setiap orang percaya kepada Kristus. Untuk itu janganlah takut untuk bersaksi tentang Kristus dimanapun kita berada. Baik di lingkungan kita bekerja, di lingkungan masyarakat, ataupun terlebih di lingkungan keluarga. Untuk itu jangan pernah lelah. Sampaikanlah kabar kesukaan itu kepada anak cucu kita, agar mereka mengenal siapa Yesus Kristus itu. Kabar sukacita itu harus disebarkan kepada semua orang. Roh Tuhan akan menyertai langkah hidup kita. Selamat Hari Pentakosta bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar iman kami bekerja untuk memberitakan keselamatan dari Kristus Yesus. Berkati kami selalu dalam mengemban tugas daripada-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkatimu.